Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, dan dimudahkan beramal soleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan tafsir surah Yusuf ayat yang ke-93. Masih kisah tentang Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang perkataan saudara-saudara Yusuf
tatkala Yusuf mengakui tentang siapa dirinya. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qalu, mereka berkata, tallahi, demi Allah, laqad atharakallahu alaina, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami. Wa in kunna la khati'in, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, kami adalah orang yang berdosa. Qala, Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yawma, tidak ada celaan atau makian atas kalian al yawma, hari ini. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak merasa dendam kepada saudara-saudaranya. Meskipun mereka telah berbuat kesalahan kepada beliau di masa lalu, Nabi Yusuf alaihissalam tidak mencerca, tidak mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan mereka kepada beliau. Bahkan beliau mendoakan saudara-saudaranya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ayat ini juga menunjukkan yang menjadi patokan adalah penutupnya, penghujungnya. Jika melihat kondisi awal, maka saudara-saudara Yusuf dalam kondisi mulia, dalam kondisi menang, sementara Nabi Yusuf sendiri dalam kondisi menderita. Akan tetapi akhir endingnya berbalik. Yusuf menjadi mulia dan saudara-saudaranya menjadi hina. Maka kaum muslimin, dari ayat ini ada pelajaran, janganlah seseorang itu terperdaya dengan kondisi saat ini. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung penutupnya. Maka kita hendaknya senantiasa menjaga diri, menjaga iman. Jangan sampai sombong, jangan sampai ujub dengan amalan-amalan kita. Karena kita nggak tahu kita akan berakhir dalam kondisi seperti apa. Maka mari kita sama-sama waspada, ya, terus berdoa dan istiqomah menjaga amal-amal ketaatan yang selama ini sudah kita kerjakan, dan kalau bisa ditambah. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam memberikan bajunya. Nah, tentang baju di sini ada dua pendapat. Nanti kita jelaskan. Idhabu biqamisi hadza, pergilah kamu dengan membawa bajuku ini. Fa'alquhu ala wajhi abi, lalu usapkan ke wajah ayahku. Ya'ti basiron, nanti dia akan melihat kembali. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada saudara-saudaranya agar membawa
baju beliau. Nah, di tafsir-tafsir disebutkan ada dua riwayat. Yang pertama, baju yang dimaksud adalah baju yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam secara turun-temurun, yaitu baju yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar, lalu diwariskan kepada Ishak kepada Yakub, dan Yakub memberikan kepada Yusuf. Itu menurut sebagian riwayat. Namun menurut yang lain, baju yang dimaksud adalah baju yang dipakai Nabi Yusuf. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau berpesan kepada saudaranya, nanti baju itu berikan kepada ayahnya dan usapkan ke wajah ayahnya, maka beliau akan bisa melihat kembali. Nabi Yusuf mengetahui bahwa sang ayah mulai buta karena bersedih yang berkepanjangan. Dan Nabi Yusuf berpesan, nanti diboyong seluruh keluarga kalian ke Mesir. Disebutkan dalam banyak tafsir, jumlah keluarga itu ada 90 orang, ya. Ada 90-an orang, wallahu alam. Ya, dan semuanya diboyong, termasuk Nabi Yakub alaihissalam dan istri-istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah bisa saja menyembuhkan kebutaan Nabi Yakub, bisa, tanpa melalui perantara baju Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan kesembuhan tersebut dengan sebab bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini salah satu bentuk untuk memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya walamma fasolatil ir, dan ketika kafilah itu telah keluar, ayat berapa ya? 94 ya. Walamma fasolatil iru, dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, qala abuhum, ayah mereka berkata, inni la ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, laula ang tufannidun, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu akan membenarkan aku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika perjalanan saudara-saudara Yusuf alaihissalam yang dipimpin oleh Yahuda sebagai kakak tertua yang membawa baju Nabi Yusuf menuju ke Palestina, jarak perjalanan 80 farsakh. Satu farsakh itu 5 kilo setengah. Satu farsakh 5 kilo setengah. Berarti kalau 80 farsakh kurang lebih ya 400 kilo lebih ya. Itu 80 farsakh. Ini yang dipakai oleh fikih Syafi'i tentang bolehnya mengqashar salat, yaitu 80 farsakh, kurang lebih 400 kilo. Dari jarak 400 kilo ya, 400 kilo Allah takdirkan Nabi Yakub mencium aroma Nabi Yusuf. Masya Allah ya, ini jarak yang jauh, 80 farsakh, bayangkan. Sini Surabaya ya. Nggih, lebih. Nah, padahal zaman itu ya, insyaallah. Ternyata Allah takdirkan ya, aroma baju Yusuf sudah nyampe kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, tetapi keluarganya tidak mempercayai, ya, bahkan menganggap wah ini ayah ini sudah error ini ya. Saking rindunya kepada Yusuf sampai-sampai dia mengatakan mencium bau Yusuf. Nah, begitu.
Mereka tetap mengejek sang ayah. Wis to ya sampai wis tua wis kok usah mikir Yusuf ini kan ya. Gak mungkin lah Yusuf wis mati kok. Itu kata mereka. Qalu, mereka mengatakan tallah, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, kata anak-anaknya. Sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Ya, jadi anak-anaknya tetap mengejek sang ayah. Ya. Wis to ya sampai niku ya wis sepuh ya. Gak usah mikir Yusuf nemen-nemen. Ya. Sampai ketok-ketokan kan begitu ya. Sampai mencium bau Nabi Yusuf kan begitu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kalau bahasa kita ya sampai itu berhalusinasi ya. Berhalusinasi karena saking besarnya cintamu kepada Yusuf dan saking seringnya kamu menyebut-nyebut nama Yusuf. Nah begitu. Falamma anja al-bashir, maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, yakni Yahuda dengan saudara-saudaranya, ini sebagai balasan dari Allah. Dulu ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, yang membawa baju Yusuf yang telah ya diberi darah serigala itu adalah Yahuda. Dia dulu yang membawa kabar duka untuk sang ayah. Nah sekarang ya kebalikannya, dia pula yang membawa kabar gembira untuk sang ayah dan membawa baju Yusuf. Alqahu ala wajhihi, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya. Diusapkan baju itu ke wajahnya, diberikan kepada Nabi Yakub. Fartadda basiron, lalu dia dapat melihat kembali. Qala, Yakub berkata, alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu minallah, mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa. Ya. Lalu Nabi Yakub berkata, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dia Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Nabi Yakub tidak serta-merta mendoakan anak-anaknya. Ulama menyebutkan ada beberapa sebab. Yang pertama, Nabi Yakub alaihissalam akan memohonkan ampunan untuk mereka di waktu sahur. Karena waktu sahur sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik untuk beristighfar. Jadi nalika jenengan ngelilir wonten ing waktu sahur sepertiga malam terakhir, yang terbaik jenengan ngekeh-ngekehake maos istighfar, taubat marang Gusti Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Yakub seorang murabbi, seorang pendidik anak-anaknya. Beliau tidak serta-merta memohonkan ampunan untuk anaknya. Beliau ingin menjadikan anak-anaknya merasa berdosa atas kesalahan yang mereka lakukan, supaya menjadi bahan pelajaran bagi mereka, sehingga mereka ya dapat mengambil hikmah dari perbuatan mereka. Kalau Nabi Yakub langsung memaafkan, dikhawatirkan mereka menganggap kesalahannya itu ringan, kesalahannya sepele. Ya, nah inilah rahasia perbedaan antara Nabi Yusuf yang masih muda dengan Nabi Yakub yang sudah tua dalam hal memberikan maaf. Beda cara. Nabi Yusuf spontanitas,
Setelah saudaranya mengakui, kami salah Yusuf, langsung Yusuf memaafkan mereka. La tasrib, tidak mencela mereka, tidak mencaci mereka, enggak mengungkit-ungkit, langsung. Adapun Nabi Yakub yang sudah kenyang akan garam kehidupan, dia paham tentang dunia pendidikan. Nah, ini dikasih pelajaran di sini. Dia paham pendidikan psikologi, dikasih pelajaran supaya sang anak betul-betul mengambil hikmah, ibrah dari perbuatan mereka, biar mereka itu sadar. Itu alasan yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa Nabi Yakub tidak serta-merta memohonkan ampun untuk anaknya? Bisa jadi Nabi Yakub tidak tahu bahwa Yusuf sudah memaafkan mereka. Sementara dosa mereka tidak hanya berkaitan dengan sang ayah Yakub alaihissalam, akan tetapi lebih berkaitan dengan Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub tidak serta memohonkan ampun, ingin memastikan apakah Yusuf sudah memaafkan atau belum. Karena ini bersangkutan dengan Yusufnya. Nah itu wallahu alam, itu penjelasan para ulama. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Adapun Nabi Yusuf itu, masya Allah, beliau itu di atas angin waktu itu, menjadi penguasa. Kalau beliau berkehendak membalas kakak-kakaknya bisa mudah. Tapi Nabi Yusuf tidak menginginkan itu. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini perlu kita contoh, dan inilah ciri-ciri orang bertakwa. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang akan memasuki surga Allah, orang-orang yang bertakwa, di antaranya mereka menafkahkan hartanya di saat lapang ataupun di saat sempit, di saat susah. Dan mereka mampu menahan amarah, padahal mereka bisa melampiaskan amarah itu. Dan mereka memaafkan kesalahan manusia. Masya Allah. Ini yang perlu kita teladani dari Nabi Yusuf. Tidak aji mumpung, ya, mumpung aku ya jadi pejabat, sing dikit tahu nyalah neng aku tak sikat kabeh, enggak begitu. Masya Allah ya. Nah, di antara keutamaan orang yang mampu menahan amarahnya, padahal dia bisa membalas, bisa melampiaskan. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayunfidhahu, barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan ia mampu melampiaskannya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggil orang itu di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha. Lalu Allah memerintah dia untuk memilih bidadari yang ia sukai. Masya Allah ya. Jadi siapapun yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, Allah akan beri kesempatan kepadanya di hari kiamat untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 4186. Lihatlah kaum muslimin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan Abu Sufyan. Ya. Dan bahkan memuliakan Abu Sufyan dengan memberikan jaminan keamanan ketika Fathul Mekah. Padahal kita tahu Abu Sufyan itu sangat-sangat memusuhi Nabi. Gembongnya orang kafir Quraisy di masa itu sebelum masuk Islam. Nabi tidak dendam kepada Abu Sufyan, tapi Nabi mengatakan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan akan aman. Dan Nabi mengulang-ulang itu ketika Fathul Mekah. Dan Nabi sendiri ketika Fathul Mekah, Nabi berdiri di pintu Ka'bah. Lalu Nabi berkhutbah, hari ini kalian semuanya aku maafkan. Aku maafkan. Ya, hari ini adalah hari pembebasan. Yang tadinya orang-orang kafir Quraisy yakin, waduh mati guys,
Karena Nabi menguasai kota Mekah. Lah kok ternyata Nabi malah memaafkan mereka, membebaskan mereka. Masya Allah. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda ya, ketika Fathul Mekah, ya ma'syara Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Hai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang aku akan lakukan terhadap kalian? Qalu khairan, kata orang Quraisy, menurut kami yang akan kamu lakukan adalah kebaikan. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Wahai anak orang yang mulia, anak dari orang yang mulia. Nah, karena memang beliau keturunan dari Quraisy, suku yang paling mulia di masa itu. Dalam hadis yang lain, waqad qadirta, ya, sedangkan engkau telah mampu membalas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yauma aqulu lakum ma qala akhi Yusuf min qabl. Hari ini aku akan mengatakan kepada kalian sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Aku tidak akan mencela kalian, mencerca kalian, membalas kalian. Hari ini semoga Allah mengampuni kalian dan Allah zat yang maha penyayang. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian bebas sekarang. Masya Allah. Hadis sahih riwayat ya. Hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Namun walaupun dhaif, hadis ini maknanya sahih. Kenapa? Karena memiliki syawahid ya, syawahid. Ya. Naam. Kemudian kaum muslimin, falamma dakhalu ala Yusufa, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, awa ilaihi abawaihi, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Di sini ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan ya, ibu Yusuf sudah mati, yang dirangkul adalah bibinya yang dinikahi oleh Nabi Yakub. Ada yang mengatakan itu memang ibunya Yusuf. Wallahu a'lam, memang ada khilaf di sini. Wa qalat khulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah kalian ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Wa rafa'a abawahi 'alal arsy. Dan Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas arsy hingga sananya. Wa kharru lahu sujada, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, seluruh keluarga Nabi Yusuf diboyong ke Mesir, ya, ke Mesir. Nah, ketika sudah tiba di sana, Nabi Yusuf memberikan jaminan keamanan. Nabi Yusuf memeluk orang tuanya, kemudian memuliakan orang tuanya, didudukkan di atas singgasananya. Mereka pun ruku, sujud di sini adalah ruku. Ya. Mereka pun ruku ya, sebagai tanda hormat ya, kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Dan ini syariat Bani Israel di masa itu. Di zaman itu dibolehkan manusia ruku kepada manusia sebagai penghormatan. Ya, adapun setelah Nabi kita diutus, maka Rasul menghapus syariat itu. Nah, wa qala ya abati, Yusuf berkata, wahai ayahku sayang. Ini panggilan sayang ya, ada tambahan ta itu. Ya abati, ya. Hadza ta'wilu ru'yaya, inilah takwil, tafsir mimpiku yang dahulu itu. Min qabl, yang dulu itu. Qad ja'alaha rabbi haqqo, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Naam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memberitahukan kepada Nabi Yakub alaihissalam apa yang terjadi. Ini tafsir mimpi yang dulu pernah beliau ceritakan kepada sang ayah, yang mana Nabi Yusuf mimpi melihat ya, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada
beliau. Artinya ayah beliau Nabi Yakub, ibu beliau dan 11 saudaranya rukuk di hadapan beliau sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf. Ini syariat Nabi dahulu. Dan ingat, syariat Nabi terdahulu kalau tidak mendapatkan rekom dari Nabi nggak boleh diamalkan. Ya. Jadi kita boleh mengamalkan syariat Nabi dahulu kalau Nabi memberi tazkiyah, rekomendasi. Sahabat Mu'adz pernah pulang diutus dari negeri Persia dan Roma. Di sana ternyata ada kebiasaan sujud kepada raja. Maka Nabi melarang itu. Ya. Dan ini tradisi orang barat sampai sekarang ya, membungkuk. Nah, itu. Waqad ahsana bi idz akhrajani minasijn. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Kapan itu? Ketika Dia Allah membebaskan aku dari penjara. Wa jaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Masya Allah. Ayat ini kaum muslimin menceritakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam ingin mengetahui bagaimana Nabi Yusuf menjadi menteri. Ya, lalu Nabi Yusuf menceritakan mulai dari dimasukkan ke dalam sumur, dipungut oleh kafilah dagang, dijual, terus ya sampai difitnah, dipenjara, sampai akhirnya dimulailah perjalanan baru beliau dari ya jeruji itu, balik jeruji. Setelah keluar dari penjara, barulah beliau mendapatkan ya kenikmatan yang luar biasa ini. Itu kaum muslimin ya, diceritakan semuanya. Masya Allah. Nah, adapun permasalahan antara Yusuf dan saudara-saudaranya sebagai bentuk kecemburuan saudara-saudaranya tentu diketahui oleh Yakub alaihissalam. Sehingga Nabi Yusuf nggak perlu menyembunyikan hal itu. Wong ayahnya sudah tahu kok kalau kakak-kakak itu cemburu sama beliau. Cuma yang menakjubkan adalah Nabi Yusuf mengungkapkan permasalahan tersebut dengan menyandarkan kesalahan bukan kepada kakak-kakaknya. Kepada siapa? Kepada setan. Ya, Masya Allah, ini lapang dada yang luar biasa. Legowonya Nabi Yusuf di sini. Ngerti Nabi Yusuf, mas-mas itu sing menjebak dia, mendolimi dia. Tapi beliau, Masya Allah ya, malah mengatakan ya sudahlah ya, yang terjadi dulu itu karena setan ya, yang memprovokasi saudara-saudara saya. Masya Allah, hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa kesalahan ada pada saudara-saudara Yusuf ya. Tetapi Nabi Yusuf mengungkapkan pertikaian itu dengan cara yang baik ya. Bahasanya baik ya. Tidak membela dirinya dan tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Tetapi Nabi Yusuf mengungkapkan bahwa kesalahan yang terjadi karena setan yang mengadu domba di antara mereka. Masya Allah. Sebagaimana tadi katakan, aku tidak mencela, mencaci, mencerca kalian. Dan aku tidak mengungkit-ungkit masalah itu. Masya Allah. Betul-betul jiwa pemaaf kaum muslimin. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ya, menunjukkan tentang kondisi-kondisi yang dia alami dan seterusnya. Sampai kondisi yang nyaman yang dirasakan saat ini. Ini menunjukkan apa? Berpindah dari pedesaan ke perkotaan itu kenikmatan. Karena di kota kebutuhan lebih mudah didapatkan, ekonomi lebih cepat berputar. Nah begitu ya. Nah, lalu kata Nabi Yusuf, Inna Rabbi latif, sesungguhnya Tuhanku maha lembut, lima yasha, terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim, dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha lembut jamaah. Allah mengantarkan kebaikan kepada seseorang tanpa dia sadari. Dan Allah menjauhkan keburukan dari seseorang tanpa kita sadari. Bisa jadi hari ini kita diselamatkan dari banyak keburukan, Allah yang melakukan itu tanpa kita sadari. Bisa jadi Allah memberikan banyak kenikmatan, kita pun gak menyadari.
Dan ada salah satu masalah yang sering kaum muslimin melupakan, yang disebut dengan istilah apa? Berkah. Ya, sesuatu yang dinamakan berkah itu sesuatu yang sangat indah. Keberkahan itu sangat indah. Bagaimana tidak? Orang terkadang kurang menyadari yang namanya berkah. Kurang menyadari namanya apa? Berkah. Maka kata ulama, berkah itu aneh. Ia tidak menambah jumlah, tapi menambah rasa cukup. Gaji kita mungkin tetap, tapi kebutuhan kita tiba-tiba tercukupi. Waktu kita mungkin sempit, tapi semua pekerjaan kita selesai dengan tenang. Waktu kita sempit, tapi kita bisa menyelesaikan baca Quran 1 juz misalnya. Kita bisa menyelesaikan semua dengan tenang. Ya, ini berkah namanya kaum muslimin. Ini berkah. Ya, dan kita merasakan itu. Nah, alhamdulillah. Nah, ini harus kita sadari kaum muslimin. Jadi banyak sekali Allah berbuat baik kepada kita, namun terkadang kita tidak merasa. Ya, kenapa? Karena selama ini kita salah dalam memahami konsep rezeki yang Allah ajarkan kepada kita. Di benak kita rezeki itu hanyalah harta, kemewahan sebagainya. Tapi kita lupa, Anda dipilih oleh Allah bisa duduk di majelis taklim taman-taman surga, dikelilingi para malaikat, disebut detik ini di langit di hadapan para malaikat yang mulia. Itu berkah yang Anda tidak menyadarinya. Nah, Anda pulang lihat anak istri sehat walafiat, tidur nyenyak, bisa bangun sholat tahajud senajan 1 rakaat, itu berkah yang kita gak menyadarinya. Nah, sebelum makan baca bismillah, berdoa, setelah makan berdoa alhamdulillah, dan kita ringan mengerjakan ibadah, itu berkah, tapi kita gak menyadari. Karena latif, Allah maha lembut, Allah maha lembut, sehingga kita gak terasa mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan banyak kenikmatan, kita enggak merasakan. Alhamdulillah. Coba Anda bayangkan saudara kita yang saat ini mendapatkan musibah. Anda bisa bernapas dengan panjang, dengan nikmat, tenang, itu berkah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Masya Allah. Mari mulai sekarang kita ingat nikmat Allah. Setiap detik, setiap kita bernafas ada nikmat Allah. Setiap aliran darah kita ada nikmat Allah. Bayangkan itu kaum muslimin. Itu semuanya adalah nikmat Allah. Naam. Al-Latif, ya Allah itu Latif, maha lembut. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Fatiros samawati wal ardi, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Lihat doa Nabi Yusuf. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam, muslim, wa alhiqni bis solihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Doa ini perlu kita amalkan. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ini menunjukkan pentingnya berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu ikhtiar. Selain kita menempuh sebab-sebab kaum muslimin yang berbahagia. Teringat ya, pesan dari ulama ya, tentang penyebab su'ul khatimah, yaitu Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam As-Suyuti pernah berpesan kepada kita tentang ya, perkara-perkara yang bisa menyebabkan su'ul khatimah. Apa kata Imam As-Suyuti? Ya, disebutkan dalam kitab Syarhus Sudur halaman 34. Sebab-sebab su'ul khatimah ada 4 kata beliau. Semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah. Yang pertama, melalaikan sholat.
Yang kedua, minum khamr. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang keempat, menyakiti kaum muslimin. Lantas Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa halaman 257 menyebutkan kisah-kisah nyata dari orang-orang yang su'ul khotimah. Ada orang yang ditalkin la ilaha illallah, sekak mati. Berarti apa? Ketika hidup dia menghabiskan waktu main apa? Catur. Ada yang ditalkin la ilaha illallah, malah mengatakan tambah khomernya, ayo tambah. Ya, mana biduanitanya, mana penarinya, mati. Nah, jadi kaum muslimin berhati-hatilah. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ini dia. Hai Muhammad, engkau tidak akan mampu ya memberikan keimanan, hidayah, walaupun kamu sangat menginginkan. Ya, walaupun sangat menginginkan. Sehingga kisah Nabi Yusuf ini kisah gaib yang diceritakan kepada Nabi seakan-akan Nabi hadir waktu itu. Ya, seakan hadir. Ini menunjukkan apa? Wahyu, bukan karangan Nabi. Ya, itu kaum muslimin berbahagia. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini ada kalimat yang luar biasa. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkan. Nah, baik, rampung. Kita akan lanjutkan yang akan datang insyaallah tentang penegasan informasi perkara-perkara gaib dan banyaknya manusia yang berpaling dari ya keimanan. Ayat 103 yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa meminta istiqomah, meminta husnul khotimah seperti yang Nabi Yusuf ajarkan. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana alal islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.